Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki anak, suami, istri yang soleh-solehah, dan rezeki kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di sini saya akan menerangkan atau memberikan tips bagaimana sampah daun itu bisa menjadi pupuk padat dan pupuk cair. Stay tune terus di video berikut ini. Untuk melestarikan lingkungan, tidak hanya dilakukan dengan cara merawat sumber daya alam yang ada, juga bisa diwujudkan dengan cara memanfaatkan sampah yang ada di sekitaran rumah. Seperti diketahui, sampah rumah tangga terdiri atas dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah rumah tangga yang berupa sisa makanan seperti sayuran, buah-buahan, bisa juga berupa bumbu dapur yang sudah tidak terpakai, ataupun dedaunan yang rontok atau yang kering maupun daun yang masih segar. Di sini saya akan membuat kompos dari daun yang masih segar. Di sini daun yang saya potong yaitu daun markisa. Di sini saya pilah-pilahkan antara daun dan batangnya karena daun markisa ini cukup cepat untuk penguraian proses pengomposan untuk menjadi pupuk padat. Setelah kita pisahkan batang dengan daunnya, kita kumpulkan daunnya, kemudian kita masukkan ke wadah komposter. Di sini wadah komposternya sudah kita buat. Nah, ini kita masukkan semua daun yang masih segar. Oke, terus kita ratakan media daun markisa tersebut. Dan untuk daun markisanya, daun yang masih segar ini disarankan tidak terlalu padat. Jadi istilahnya kita gemburkan. Nah, ini daun yang masih sisanya kita masukkan kembali ke komposter. Apa itu komposter? Komposter adalah sebuah alat atau metode pengolahan sampah organik menjadi kompos yang kemudian bisa digunakan nantinya sebagai pupuk. Sebenarnya konsep komposter ini sederhana saja, yaitu memanfaatkan kerja bakteri untuk mengurai sampah, terutama pada sampah rumah tangga atau sampah organik. Oke sahabat, kita masukkan lagi sisa dedaunan. Di sini kita mendapatkan daun segar. Ini tongnya hampir penuh karena cukup banyak daunnya. Oke, setelah kita masukkan semua daun segarnya, kita ratakan, jangan sampai terlalu padat. Setelah selesai, kemudian di sini saya menggunakan cairan E4. E4 adalah larutan yang di dalamnya itu terkandung berbagai macam mikroorganisme hasil dari fermentasi dari bahan-bahan organik yang berwarna coklat ke kuning-kuningan. Ini berbentuk cairan. Jadi jumlah mikroorganisme hasil fermentasi dalam E4 ini sangat banyak.
atau banyak referensi dari video-video YouTube cara membuat E4 sendiri, yaitu dari bahan-bahan hasil fermentasi. Jadi kenapa saya memakai E4, yaitu supaya proses penguraian si daun ini menjadi cepat terurai. Untuk pengimplementasian dari E4 ini kita menggunakan 2 tutup botol dari E4 nya, yaitu nanti kita tuangkan ke dalam. Kalau di sini saya menggunakan alat spray. Kenapa saya menggunakan spray? Supaya nanti cairan yang kita tuangkan ke komposter itu lebih merata. Nah, di sini saya menggunakan tutup botol. Nah, ini yang pertama kita tuangkan ke semprotan, dan yang kedua. Dan untuk pencampuran air jangan terlalu banyak, sekitar kurang lebih 100 sampai 100 cc. Lalu kita tutup semprotannya, kemudian kita semprot ke bagian daun-daun yang ada di komposter. Di sini kita aduk sampai rata. Kenapa? Karena untuk proses fermentasi E4-nya, cairan yang kita semprotkan ini supaya merata. Kita semprot bagian dalamnya. Oke. Nah, ini saking penuhnya daun-daunan, kita semprotkan hasil E4 yang kita campur dengan air tadi sampai merata. Pupuk kompos yang nanti hasil fermentasi ini yang kita buat itu, manfaat dari pupuk kompos untuk tanaman dan lingkungan ada banyak manfaatnya, seperti meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan daya serap air pada tanah, meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tanah, terus memperbaiki struktur kualitas tanah, membatasi pertumbuhan hama pada tanaman, mengurangi tingkat kekerasan struktur tanah, ramah lingkungan, terus mengurangi jumlah sampah organik, mengurangi bau yang tidak sedap pada sampah, dan yang terakhir melestarikan lingkungan. Oke sahabat, setelah rata kita tutup bagian atas dari komposter tersebut. Nah, di sini tutup punya saya ini bolong. Ini saya rapatkan nanti atasnya dengan lakban atau solasi ban, agar nanti tidak ada serangga atau hewan-hewan yang masuk ke dalam media komposnya, yang nanti akan mengakibatkan ada banyak belatung atau hewan-hewan di dalam proses komposter tersebut. Nah, ini kita masukkan lagi sampah-sampah organik yang mudah terurai. Nah, ini proses
fermentasi hari kedua ini sudah berkurang. Maksudnya si daunnya ini sudah menyusut, tadinya penuh. Nah, ini kita aduk-aduk yang baru masuk sampahnya. Oke, kita aduk-aduk. Kalau bisa ditempatkan ke bagian tengah dari daun-daun yang 2 hari yang lalu yang kita masukkan. Setelah itu kita tutup lagi agar tidak ada serangga yang masuk. Oke, ini hari keempat proses fermentasi, dan daun 4 hari yang lalu ini sudah berkurang banyak. Tadinya setinggi ini, sekarang sudah mulai berkurang. Ini proses fermentasi daun selama 4 hari. Oke, kalau tidak ada sampah kita tutup kembali. Lanjut ke hari ke-6. Jadi hampir seminggu nih sahabat. Coba kita buka. Nah, ini sudah banyak berkurang dan si sampah organik ini juga sudah berubah warna. Jadi udah warna coklat kehitam-hitaman. Nah, untuk proses pengomposan di tabung komposter ini kita ada 2 kelebihan, yaitu kita mempunyai pupuk yang padat dan pupuk cair. Nah, kalau yang padat itu ini yang dedaunan yang kita fermentasi. Jadi nanti ada 2 keuntungan kita menggunakan komposter tersebut. Nah, selain pupuk padat yang kita dapat, kita juga mempunyai pupuk cair, yaitu dari hasil fermentasi yang biasa kita sebut dengan air lindi atau kompos cair. Itu dapat digunakan setelah 2 minggu. Selanjutnya pengambilan air tersebut dapat dilakukan setiap 2-3 hari sesuai kebutuhan. Jika komposter sudah penuh, maka kompos padat yang ada di dalam tong tadi itu bisa dijadikan pupuk organik padat sesuai dengan jumlah sampah organik baru yang akan dimasukkan. Namun yang saya lakukan adalah yang praktisnya aja. Prinsipnya adalah dapat memproduksi air lindi atau kompos cair tersebut untuk menyiram tanaman. Setelah sampah dimasukkan, saya masukkan berbagai sampah cair dari dapur atau cucian beras dan lain-lain. Kemudian saya diamkan selama 2 minggu dan selanjutnya saya manfaatkan air lindinya. Dan untuk warna dari air lindi atau kompos cair tersebut banyak ragamnya, tergantung kita media yang tadi kita gunakan media apa. Kalau saya di sini menggunakan dengan E4, makanya cairan ini hampir sama warnanya dengan E4. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini kita masukkan ke dalam botol. Ya, nanti kalau sudah penuh bisa kita pergunakan untuk menyiram tanaman.
baik itu langsung kita siramkan ke media tanah maupun kita semprotkan ke bagian batang atau daun tanaman. Nah, ini masih banyak kompos cairnya yang saya dapatkan dari proses fermentasi 1 minggu, itu 6 hari. Di sini saya mendapatkan 6 apa nih namanya, 6 nampan ya. Nah, ini hasilnya nih sahabat. Ini kompos cair yang saya dapatkan. Jadi ada 2 manfaat menggunakan sampah organik yang kita fermentasi di komposter. Nah, ini saya simpan untuk nanti menyiram tanaman-tanaman yang ada di perkarangan rumah saya. Bisa dengan kita siram tanaman yang berbunga atau yang berbuah. Nah, ini tanaman-tanaman cabai, tanaman kangkung, anggrek, dan yang lain sebagainya. Oke sahabat, cukup demikian video singkat tentang cara pembuatan kompos padat dan kompos cair. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.